terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Lombok Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya sendiri Yusri Hidayatullah dari SMA Negeri 2 Selong, dan Saya sendiri karyawan SPD dari SMK Negeri 1 Selong. Saya Sabahandi dari SMKN 1 Sikur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Yusri. Waalaikumsalam Pak Andi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Alhamdulillah Ibu Yusri. Kita bertemu kembali dalam kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Tapi sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik pertanyaan kita hari ini, Ibu Yusri. Oke, pada saat Ibu melakukan proses coaching nanti, saya akan mengamati Ibu sebagai coach dan coachingnya dan akan menilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach itu merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa Ibu Yusri disesuaikan dengan prinsip coaching di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian yang berikutnya Ibu Yusri, sebelum melakukan observasi proses coaching yang akan Ibu lakukan, ada sedikit pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Yusri. Bagaimana? Boleh atau tidak? Boleh Pak. Oke, pertanyaan pertama Ibu Yusri. Kira-kira yang saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching yang akan saya lakukan dengan Pak karyawan nanti, itu adalah kehadiran penuh Pak, atau present, kemudian ada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, oke. Jadi kompetensi utama yang akan Ibu sampaikan nanti itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang kedua Ibu Yusri, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifiknya? Baik, dari ketiga kompetensi tadi, yaitu mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan berbobot, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu ada mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Oke, dan yang terakhir Ibu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini, atau indikator ketercapaian yang Ibu inginkan, itu apa dari proses coaching kita kali ini? Baik, saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di sekolah beliau. Oke, baiklah kalau begitu Ibu Yusri, demikian dulu pra observasi kita kali ini ya. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coach Ibu sendiri. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Kar, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sehat. Alhamdulillah. Kemarin saya dengar Pak Kar itu ingin melakukan diskusi dengan saya. Ada yang mau disampaikan gitu? Ya, jadi saya mencari Ibu. Saya ingin mau mengkomunikasikan permasalahan yang saya hadapi. Baik. Selama ini ada hal yang perlu saya bicarakan dengan Ibu, sehingga saya kayaknya perlu netral begitu ya, sehingga permasalahan ini saya bisa selesaikan begitu. Baik. Dalam proses melakukan coaching kali ini kita hanya memiliki waktu 15-20 menit saja ya Pak ya. Ya. Silakan
apa yang Bapak mau sampaikan atau apa yang kita akan diskusikan hari ini? Sebelumnya saya minta maaf Bu ya, mungkin dalam penyampaian saya tadi nanti itu ada yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi atau dapat menyinggung perasaan Ibu. Begini Bu, terkait dengan jam pelajaran yang saya ambil begitu. Pada hari Kamis di kelas 10 teknik mesin, jam pelajaran bahasa Indonesia itu jam ke-5, 6, 7, 8. Nah, kebetulan di kelas 10 ini jam pelajaran bahasa Indonesia itu 4 jam. Yang 4 jam itu sekaligus begitu, satu kali pertemuan begitu. Karena dia jam 5, 6, 7, 8, yang terjadi sekarang ini adalah saya mendapatkan anak ini kurang semangat belajar, sering terlambat gitu. Karena di jam pertama jam 1, 2, 3, 4 itu mereka di bengkel. Bengkel itu maksudnya tempat praktek lah. Nah, jadi ketika mereka belajar di bengkel dan cukup lama karena dia menguras fisik, tenaga begitu ya. Tiba-tiba pas jam saya terlambat, kehabisan energi, loyo lah, dan semangat belajarnya sangat kurang sekali. Nah, ini yang sangat-sangat saya sering hadapi pada kelas 10 teknik mesin ini. Nah, itulah yang saya mau komunikasikan dengan Ibu begitu. Oh, begitu. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi coaching kali ini, Pak? Perasaan saya masih disebut dengan tegang juga ya, karena berharaplah dari kasus yang saya hadapi ini ada solusi gitu ya. Ya, saya dapat memunculkan solusi untuk bisa mengatasi masalah saya. Nah, di sini kira-kira dari pembicaraan kita yang akan kita lakukan hari ini, apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching kali ini? Tujuan saya yang saya harapkan setelah melakukan proses atau kegiatan coaching dengan itu, bagaimana saya dapat menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi, dan bagaimana saya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya lakukan bersama anak, sehingga pembelajaran yang saya bangun dengan anak itu bisa berkualitas dan bermanfaat atau bermakna pada mereka sendiri dan kepada saya sendiri sebagai guru mata pelajaran. Baiklah. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya. Ya. Apa yang membuat murid Bapak nih sering terlambat dan tidak bergairah mengikuti pembelajaran? Selama ini saya juga seringkali melakukan pemantauan kepada mereka gitu ya. Jadi karena mereka praktek dari jam pertama sampai dengan jam keempat itu di bengkel itu kan SMK nih, di bengkel nama tempat prakteknya gitu kan, pasti tahu. Jadi namanya berhubungan dengan mesin, mereka menguras fisik ya, tenaga, waktu cukup lama, kemudian kegiatannya yang bersifat maraton mungkin ya dari jam, sehingga mereka agak kelelahan. Mereka kadang-kadang setelah itu jajan di kantin, kemudian ganti pakaian. Nah, ini yang buat mereka kayaknya sih yang buat terlambat masuk kelas gitu. Kemudian sampai di kelas pun kurang menarik bagi mereka begitu belajar bahasa Indonesia. Padahal ya kita harapkan sih mereka ini jangan sampai ya tidak mengindahkan pelajaran bahasa Indonesia, karena sangat penting sekali begitu. Jadi mereka sudah terlambat tidak bergairah. Nah, ini kondisi yang saya temukan di kelas 10 teknik mesin ini. Bagaimana dengan murid yang kurang bersemangat belajar,
menurut Bapak kira-kira apa penyebabnya? Mungkin bagi menurut introspeksi saya ya, mereka kurang gairah belajar itu karena mungkin metode ngajar saya yang masih konvensional, tidak bervariatif atau tidak kolaboratif, melibatkan mereka secara penuh begitu ya. Jadi ini memang yang saya rasa begitu. Setelah saya introspeksi diri gitu, mungkin gairah mereka ini disebabkan oleh layanan saya sebagai pemimpin pembelajaran itu tidak bervariatif atau tidak menggunakan media-media yang berbasis ICT, atau juga hal-hal yang berhubungan dengan apa ya, emosional gitu ya. Jadi mungkin ini ice breakingnya yang kurang atau apa gitu, yang tidak menarik. Ini yang mungkin yang menyebabkan mereka tidak begitu bergairah dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Iya, Pak. Sepertinya saya juga sependapat nih dengan dengan pendapatnya Bapak. Kemudian di sini karena terlalu asik praktik di bengkel sehingga murid lupa waktu, sehingga sering terlambat masuk kelas. Selanjutnya juga mungkin dengan penyajian dan metode ajar yang kurang menarik membuat murid kurang bergairah mengikuti pelajaran ya, menurut apa yang saya tangkap dari Bapak. Nah, kira-kira apa nih strategi Bapak yang akan Bapak lakukan untuk mengubah situasi tersebut yang Bapak sampaikan tadi? Setelah merenungkan apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi faktor sehingga anak itu sering terlambat dan tidak bergairah belajar di kelas, saya mau berkomunikasi dengan guru pengampu mata pelajaran yang produktif gitu. Karena bagaimanapun permasalahan ini tidak bisa saya paksa anak itu secara otoritas saya dengan hukuman kah, dengan apa, sementara permasalahan ini berhubungan dengan guru yang lain. Jadi satu sisi saya ingin membangun sebuah komunikasi yang konstruktif dengan guru produktif, terutama bagaimana guru-guru produktif ini melakukan kegiatan pembelajaran di bengkel itu sedikit memberikan dispensasi lah kepada anak sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran 15 menit lah untuk mungkin mereka jajan di kantin atau mungkin mereka berganti baju, pakaian praktik dan lain sebagainya. Jadi ini yang mau saya bangun, komunikasi yang baik dengan guru praktik atau guru produktif sehingga memberikan semacam dispensasi waktu kepada anak agar bisa mempersiapkan diri lagi belajar pada sesi berikutnya begitu. Karena bagaimanapun kalau tidak demikian, maka permasalahan disiplin, permasalahan keterlambatan siswa masuk pada pelajaran yang berikutnya tidak akan pernah terselesaikan. Jadi saya berusahalah membangun komunikasi, dan kebetulan juga guru-guru produktif ini kan akrab juga dengan kita dalam keseharian. Nah, tinggal mungkin saya membangun komunikasi agar mereka memberikan semacam keringanan, dispensasi kepada anak. Berikutnya kaitannya dengan semangat atau gairah belajar mereka, ya karena sudah beberapa selama ini kita mengikuti kegiatan guru penggerak, terutama saya dapat ilmu itu kaitannya dengan banyak ice breaking lah gitu ya. Jadi memang ice breaking ini sadar juga kita ini penting juga dalam ice breaking ini ya. Jadi karena kita ini banyak beban, banyak tuntutan, kayaknya harus ada yang menjeda begitu ya. Ini masalah ice breaking. Cuma ice breakingnya ini kan bagaimana menyentuh dunia mereka gitu ya.
Karena kalau anak SMA, SMK itu kalau disuruh hanya tepuk-tepuk tangan, itu tidak begitu bermakna gitu. Nah, biasanya kalau bersentuhan dengan hubungan sosial mereka sesama pasangan, nah ini yang mungkin perlu saya tingkatkan penggunaan ice breaking ya. Yang kedua, memang belajar itu kalau tidak dilibatkan secara penuh gitu ya, artinya sesuai dengan kodrat zaman sekarang ini tidak lepas daripada namanya ICT. Apalagi SMK 1 Selong ini sudah HP itu bukan benda yang terlarang dibawa oleh anak. Nah, bagaimana nanti saya akan membangun sebuah pembelajaran yang memanfaatkan ICT yang sangat dekat dari mereka, nah sehingga mereka merasa merasa perlu sekali, penting sekali, dan dekat sekali dengan apa yang mereka pelajari, dengan apa yang mereka miliki begitu. Tidak sebatas teori-teori yang bukan secara abstrak. Itu mungkin yang saya akan lakukan. Baik. Kalau misalnya saya rangkum ya Pak ya, dari jawaban Bapak tadi, yang pertama Bapak akan melakukan kolaborasi atau komunikasi dengan guru praktik ya, kemudian melakukan ice breaking dan memanfaatkan HP ya dalam pembelajaran. Nah, di sini selain bentuk kolaborasinya dengan guru praktik, kira-kira dengan siapa lagi yang Bapak harapkan dapat terlibat dalam masalah yang Bapak hadapi? Jadi ini karena pengaturan waktu ya, memang sebuah perubahan itu akan terasa permanen, perubahan itu apabila sistemnya yang merubah, tidak hanya sebatas personal. Jadi nanti ketika rapat Dewan Guru kaitannya dengan pelaksanaan KBM di semester 2 nanti atau semester nanti, saya akan meminta dukungan kepada kepala sekolah, wabil khusus pakar kurikulum. Ada semacam kesepakatan atau keyakinan yang kita bangun bersama guru-guru ini, apabila pelaksanaan materi-materi produktif itu 15 menit sebelum berakhir pembelajaran, keyakinan kita adalah bagaimana memberikan anak dispensasi. Nah tentu ini harus ada intervensi wakil kurikulum, lebih-lebih kepala sekolah. Karena umumnya kalau kita antara teman sejawat membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan, itu tidak bersifat permanen. Nah kalau ada intervensi wakil kurikulum, apalagi kepala sekolah, baik dalam berbentuk tatib, dalam berbentuk juklak, juknis, saya rasa apa yang akan kita nanti bisa dia bersifat permanen begitu. Nah, ini yang pertama yang saya minta, bukan secara real, adalah wakil kurikulum sebagai jembatan dalam waktu pembelajaran dan pelayanan kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah. Ini yang sangat-sangat saya harapkan. Baik, bagus sekali ya Pak ya. Terus kalau untuk menyikapi media dan metode ajar yang Bapak gunakan, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan? Setelah saya belajar dalam pendidikan guru merah ini, seperti yang kita dapat sampaikan itu, semacam penyemangat itu, wah bukan zamannya lagi guru tidak melakukan pembelajaran tanpa ICT. Bukannya zamannya lagi guru menolak ICT, alergi ICT, dan lain sebagainya lah. Jadi saya berusaha sekuat tenaga bagaimana menghadirkan sebuah pembelajaran dengan segala potensi yang ada pada diri saya dan dengan segala potensi yang ada di sekolah termanfaatkan dalam pembelajaran. Karena di SMK 1 Selong, kalau secara perangkat pembelajaran seperti LCD, kemudian sound system yang lain, salah lengkap. Tinggal bagaimana nanti saya memaksimalkan dalam penggunaannya. Jadi ini mungkin jurus-jurus yang akan saya lakukan, baik pada diri saya sendiri dan sarana-sarana yang ada di sekolah. Itu kaitannya dengan yang saya akan coba gali dan kembangkan untuk menangani masalah semangat belajar atau
gairah mereka mengikuti pembelajaran begitu. Baik, bagus sekali Pak ya. Luar biasa kalau saya lihat jika Bapak punya rencana yang seperti itu. Saya sangat setuju karena dengan begitu murid akan merasa senang, bahkan merindukan bisa belajar bahasa Indonesia lagi. Jadilah guru yang bisa dirindukan siswa ya Pak ya. Insya Allah. Nah, kemudian di sini apa komitmen Bapak terhadap rencana tersebut? Nah, mungkin secara komitmen itu karena ini sudah menjelang semester ya, saya berusaha nanti setelah semester ini ada komunikasi dengan guru praktik berproduktif dan ada komunikasi dengan Pak Wakil Kurikulum sehingga nanti komitmen saya ini saya bisa laksanakan nanti pada semester genap bulan Januari. Karena permasalahan ini sudah berlarut begitu ya, butuh waktu untuk planningnya. Apalagi ini berhubungan dengan teman mitra guru produktif dan wakil kurikulum dan kepala sekolah sebagai pemberi layanan kebijakan dalam terkait ini. Karena sekali lagi saya ingin sampaikan di sini tanpa intervensi beliau begitu ya, kita ibarat macan ompong lah gitu, sehingga sejuta ide yang kita miliki tanpa dijembatani oleh namanya pimpinan sama artinya kosong. Itu mungkin menurut saya nanti di semester genap saya akan lakukan. Baik, saya sangat mendukung apa rencana Bapak ya. Bagus sekali jika Bapak bisa berkomitmen. Saya yakin masalah Bapak akan mendapat solusinya. Kemudian kalau saya lihat sudah luar biasa ya. Bagaimana perasaan Bapak dari kegiatan coaching ini? Alhamdulillah sudah lega ya, karena sudah curhat. Baik. Curhat sama coach karena masalah itu kalau bersarang terus di hati dan di pikiran ini kayaknya membuat kita jadi apa ya, jadi berat, jadi juga susah bergerak begitu. Jadi setelah kita curhat dalam bentuk komunikasi seperti ini atau coaching seperti ini, rasanya sudah lega ya, tersampaikan, terlampiaskan apa yang selama ini memberatkan di hati dan di pikiran. Lebih-lebih ini tugas mulia setiap hari di sekolah begitu. Baik Pak, saya berharap apa yang Bapak rencanakan ke depannya bisa terrealisasi dengan baik ya Pak ya, dan bisa mendapatkan dukungan yang penuh dari pihak sekolah, dari rekan-rekan sejawat. Mungkin hanya itu saja kegiatan coaching kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan bisa bermanfaat untuk kita ke depannya, dan Bapak juga bisa menemukan solusi-solusi di dalamnya. Nah, saya tutup saja Pak ya. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Yus. Waalaikumsalam. Ya Ibu Yus tadi sudah melakukan coaching ya. Benar. Nah sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa hal pertanyaan nih terkait hasil observasi saya tadi sama Ibu ketika melakukan coaching dengan Pak karyawan. Oke. Apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta nih Pak ya. Di mana di alur tirta itu terdiri dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang diinginkan. Oke, Ibu Yus. Menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching antara Ibu dengan Pak karyawan sudah berjalan dengan baik. Dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, serta Ibu juga sudah berusaha menggali permasalahan coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak karyawan, sehingga Pak karyawan bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, dan coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai prinsip coachingnya.
Oke, pertanyaan terakhir Ibu ya, sebelum kita tutup. Kompetisi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses alur tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Pak. Oh begitu. Oke, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Tapi tadi sudah luar biasa, hebat. Saya rasa demikian observasi kita hari ini, Bu Yusri. Semoga bermanfaat bagi kita. Kita tutup. Amin. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.